Saudaraku, kita jumpa lagi. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang masyarakat gotong royong penghuni Nusantara secara bertahap berubah menjadi bangsa Indonesia. Sebagaimana saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia adalah masyarakat gotong royong, masyarakat egaliter dengan kepemimpinan primus inter pares. Cara hidup gotong royong terbentuk di Nusantara ini sejak kelompok-kelompok masyarakat mulai berburu hewan besar di masa perburuan. Berburu hewan besar tidak bisa dikerjakan oleh satu orang pada masa itu dengan pengetahuan yang sedikit dan dengan peralatan yang sangat sederhana. Berburu hewan besar seperti kerbau liar misalnya harus dijalankan oleh sekelompok orang secara bergotong royong. Gotong royong adalah kerjasama sukarela dalam persaudaraan, setara, merdeka, bantu-membantu, tolong-menolong untuk kebaikan bersama. Cara hidup gotong royong telah dijalankan oleh masyarakat Indonesia jauh-jauh hari. Sejak masa berburu, sejak masyarakat Indonesia, kelompok-kelompok masyarakat mulai menangkap hewan-hewan besar. Di dalam perjalanannya, masyarakat gotong royong ini berhasil menjalankan revolusi pertanian. Kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi, sebagian dari masyarakat Nusantara sudah mulai bertani. Sukses dengan menjalankan revolusi pertanian, secara bertahap masyarakat mengurangi perburuannya dan menjadi petani. Proses ini makan waktu cukup lama. Peralihan dari masa berburu ke masa bertani sekitar 1000 tahun. Jadi berburu tidak serta-merta ditinggalkan, tetapi dikurangi secara bertahap. Bersamaan dengan menurunnya jumlah hewan buruan dan bersamaan pula dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan manusia. Saudaraku, di awal abad Masehi, ke Nusantara ini terjadi pertemuan antara masyarakat gotong royong dengan peradaban India. Bisa dengan dua cara. Cara yang pertama, masyarakat gotong royong dari Nusantara ini pergi ke India Selatan, berjumpa dengan peradaban India dan belajar di sana. Pada awalnya itu adalah kunjungan-kunjungan dagang, yang kemudian menjadi kunjungan-kunjungan belajar, termasuk belajar agama. Cara yang lain lagi adalah dari India, kaum Brahmana itu datang ke Nusantara bersama-sama dengan pedagangnya juga barangkali, dan kemudian terjadi interaksi antar peradaban gotong royong dengan peradaban India. Perjumpaan antara peradaban gotong royong dengan peradaban India membuat banyak kemajuan pada peradaban gotong royong. Pada awalnya, di awal revolusi pertanian, sebelum peradaban India datang, masyarakat politik di Nusantara ini kecil-kecil. Luas wilayahnya barangkali 1 desa, 2 desa, 3 desa. Kecil-kecil. Masyarakat egaliter dengan kepemimpinan primus inter pares. Pemimpin dipilih dari antara mereka, biasanya oleh karena keunggulannya. Dan jabatan kepemimpinan ini tidak diturunkan kepada anak-anaknya, tidak diwariskan. Pada waktu terjadi pergantian pimpinan, maka masyarakat memilih lagi siapa yang menjadi pemimpinnya. Semua itu terjadi di masa bertani sebelum peradaban India datang ke Indonesia, atau tepatnya sebelum peradaban gotong royong yang ada di Nusantara ini berjumpa dengan peradaban India. Setelah perjumpaan dua peradaban tersebut,
masyarakat Nusantara, masyarakat gotong royong belajar lebih banyak dari peradaban India. Juga belajar tentang ritual-ritual agama Hindu dan agama Buddha. Masyarakat Nusantara sebagian menjadi penganut Hindu dan penganut Buddha. Dan kerajaan-kerajaan tadi menjadi lebih besar karena konsep-konsep kerajaan dari India. Antara lain konsep Raja Dewa. Wilayah-wilayah kerajaan menjadi lebih besar. Para pemimpin kerajaan telah lebih pintar mengelola negara setelah mereka belajar dari peradaban India. Saudaraku, akhirnya perjumpaan tersebut menghasilkan kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Antara lain yang besar itu atau sangat besar, wilayahnya adalah Nusantara, dimulai dengan Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Kerajaan Majapahit. Dua kerajaan ini adalah kerajaan di Nusantara yang luas wilayahnya hampir sama dengan luas Nusantara. Oleh karena itu dulu Muhammad Yamin dan Bung Karno mengatakan di Nusantara ini ada 3 negara yang wilayahnya adalah Nusantara. Yang pertama itu Sriwijaya, kedua Majapahit, dan ketiga Indonesia. Dan saya kira banyak orang setuju dengan itu. Saya pun sependapat dengan mereka berdua. Artinya kita di Nusantara ini, masyarakat kita di sini sekarang sudah pernah mengalami 3 negara besar. Sriwijaya, Majapahit, dan Republik Indonesia. Pada waktu peradaban Barat datang ke Indonesia, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sudah runtuh. Yang ada di Indonesia tinggal kerajaan-kerajaan kecil yang menghabiskan waktu bertikai di antara mereka dan akibatnya lemah. Pada waktu peradaban Barat, masyarakat pedagang yang kemudian menjadi penjajah, Portugal, Belanda, terutama Belanda, pada waktu datang ke Indonesia terjadi konflik dengan masyarakat Nusantara, dengan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara. Dengan kekuatan yang ada padanya, Belanda, masyarakat Belanda yang mendukung peradaban Barat yang sudah maju itu, raja-raja lokal Indonesia kalah. Satu persatu kerajaan lokal itu kalah berhadapan dengan penjajah Belanda. Masyarakat Indonesia semakin sulit hidupnya, dijajah oleh Hindia Belanda. Penjajahan itu sangat menyakitkan. Kehidupan masyarakat kita menyedihkan. Kerja keras, antara lain dalam bentuk tanaman paksa, hanya untuk kepentingan atau keuntungan pemerintahan Hindia Belanda. Saudaraku, tetapi perjumpaan dengan Barat ini ada juga manfaatnya. Masyarakat Indonesia belajar peradaban Barat. Masyarakat Indonesia belajar tentang organisasi modern, belajar tentang konsep negara bangsa, tentang demokrasi, tentang republik, tentang pemilihan umum, dan lain sebagainya. Masyarakat kita belajar keras terhadap peradaban Barat. Dan hasilnya memang sangat menakjubkan. Masyarakat Nusantara akhirnya menyadari perjumpaan dengan peradaban Barat ini membuat mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa masyarakat Nusantara ini adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia sama seperti bangsa-bangsa lain berhak mendirikan negara berdaulat di tanah air Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada hari penutupan Kongres kedua, Kongres Pemuda kedua, para utusan secara bersama-sama mengikrarkan Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Pada hari itu, bangsa Indonesia mendeklarasikan diri di hadapan dunia dan di hadapan dirinya sendiri bahwa masyarakat Nusantara ini adalah bangsa Indonesia
yang diikat oleh persaudaraan kebangsaan Indonesia. Dan bangsa Indonesia berhak mendirikan negara berdaulat. Di kemudian hari, kita melihat bangsa Indonesia itu diwakili oleh Soekarno-Hatta di Jalan Proklamasi Jakarta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan dan dipilih Soekarno menjadi Presiden RI dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden. Itu dijalankan di dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Saudaraku, itulah secara singkat perjalanan Indonesia dari masyarakat gotong royong ratusan ribu tahun yang lalu di masa berburu hingga menjadi bangsa Indonesia. Dan kemudian memproklamirkan diri sebagai bangsa merdeka, mendirikan negara Indonesia, negara berdaulat, dan selanjutnya hingga sekarang. Saudaraku, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Terima kasih untuk perhatiannya.